Sobat Nuklir, ketemu lagi dengan saya Arif di podcast perdana dari PTRR. Di hadapan saya sudah ada tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Abdas Adang Hardi Gunawan, yaitu salah satu peneliti ahli madya di PTRR. Hari ini kita akan mengupas habis eh, Pak Adang, pengalaman dan pengalaman dan mungkin banyak cerita yang mungkin kita sendiri tidak tahu ya apa yang sudah kiprah beliau di penelitian di PTRR. Baik, langsung saja Pak Adang. Ya, Selamat siang Pak Adang. selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Adang? Alhamdulillah baik. Sehat Pak Adang? Alhamdulillah. Menghitung bulan ya? 1 bulan lagi Pak Adang. 1 bulan lagi purna bakti. Baik Pak Adang. Terima kasih udah memenuhi undangan kami walaupun mendadak Pak Adang. Jadi hari ini ini podcast perdana kebetulan dan serba mendadak kita semuanya, fasilitas segala macam, tapi tidak apa-apa. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak Adang terkait pengalaman panjang Pak Adang di dunia nuklir, terutama di radioisotop dan radiofarmaka. Sebelumnya saya sampaikan sedikit, jadi Pak Adang ini lahir di Sumedang 7 Juni 1956, 65 tahun ya Pak Adang ya. Dulu lulusan apoteker farmasi. Ya. Dari Universitas Pajajaran. Dari Bandung. Pajajaran Bandung. Jadi pertama langsung di PTRR atau di Bandung dulu? Langsung di PTRR. Oh, langsung di PTRR. Baik, berikutnya yaitu dulu awal masuk Batan tahun berapa Pak? Awal masuk Batan tanggal 1 Oktober tahun 1985. Wah, apa ya Pak? Pak Adang masuk saya baru lahir nih Pak. Oh, gitu. Terus langsung di Serpong. Waktu itu di Serpong sebentar, mungkin sekitar 6 bulan, karena masih belum ada kegiatan di Serpong. Jadi saya magang di Bandung, yaitu di waktu itu PPTN atau kalau sekarang itu PSTNT selama 1,5 tahun. Di sana apa yang diajarkan Pak Adang? Di sana saya lebih fokus ke pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan dilakukan di Serpong, dan lebih utama lagi adalah ke bagian kendali kualitas yang pada waktu itu kebetulan yang akan menjadi kepala bidang kendali kualitas di PTRR nantinya itu masih di Bandung. Jadi saya belajar di situ. Sekalian diikutkan juga dengan diikutkan dalam beberapa penelitian di waktu itu PPTN Bandung ya. Jadi awal kendali kualitas ya Pak Adang ya? Kendali kualitas sampai dari mulai masuk sampai saat ini. Jadi sebenarnya dulu PTRR sudah ada rencana untuk dibangun atau memang dulu itu yang penting di Bandung dulu difokuskan, belum ada rencana untuk produksi waktu awal Pak Adang masuk itu? Waktu saya masuk itu kayaknya memang udah di sini udah rencana mau dibangun, dan memang waktu itu ya itu kan gedung 10 itu ya merupakan replika dari Medifisik ya. Yang kan cuma waktu itu memang pembangunannya baru dilaksanakan, sehingga karyawan-karyawan yang ada di Serpong itu ya masih belum ada pekerjaan yang tetap. Jadi ya kerjanya ya paling menerjemahkan buku-buku atau yang dari Medifisik segala macam. Tapi saya waktu itu lebih mengambil untuk magang di Bandung, karena ya kalau di Bandung kan sudah rutin bukan produksi ya atau penelitian juga. Ya, jadi kita bisa langsung praktek gitu. Jadi tidak hanya membaca buku aja. Oh, jadi memang magang ya statusnya di sana. Magang statusnya. Kemudian dari awal peneliti Pak Adang atau sebelumnya jabatan khusus? Nah, itu kalau cerita soal peneliti ya saya gimana ya? Saya masuk Batan itu tanggal 1 Oktober 1985.
Tetapi baru masuk peneliti saya pada tahun 2004. Jadi ya 19 tahun setelah bekerja baru masuk peneliti. Nah, dulu masuk peneliti memang ditempatkan di formasi peneliti atau waktu awal masuk? Waktu itu masih belum ada waktu ada ini. Jadi semua staf aja, nggak ada misalnya ini sudah diformasikan di peneliti, ini udah diformasikan di peranata nuklir, nggak ada waktu itu. Jadi bebas kita milih apakah mau sebagai peneliti atau mau ke peranata. Nah, ini menarik Pak Adang. Bedanya ya penelitian dulu dengan yang sekarang, baik dari sistem kerjanya, terus pendanaan. Sebenarnya bedanya yang dulu dengan sekarang apa Pak? Kalau untuk sistem kerjanya ya mungkin kalau dulu itu kita melakukan penelitian itu ya dengan alat seadanya aja, dan juga materi-materi penelitiannya juga masih sederhana saja. Jadi lebih difokuskan ke ke arah produksi untuk penelitiannya. Lain dengan yang sekarang, dengan peralatan yang serba canggih, serba baru, itu sudah lebih luas lagi untuk materi penelitiannya. Kemudian tuntutannya, kalau sekarang kan harus menerbitkan KTI, terus menghasilkan prototipe segala macam. Kalau dulu sama atau berbeda Pak? Ya dulu itu ya lebih ini ke KTI kayaknya ya daripada prototipe. Ya karena pengalaman saya itu kan ya selama 19 tahun itu ya belum jadi peneliti ya, jadi ya saya fokus di produksi aja. Karena ya nama awal dari PTRR itu sebelum jadi PTRR adalah PPR, Pusat Produksi Radioisotop. Jadi fokusnya ya lebih banyak ke produksi. Nah, kemudian dari 3 masa kerja atau masa bakti Pak Adang 35 tahun, menurut Pak Adang kinerja terbaik Pak Adang gitu ya, sebagai peneliti atau sebagai pegawai itu kapan Pak Adang? Saya kira itu setelah pindah ke gedung 11 ya. Itu kita bisa lebih fokus untuk melakukan penelitian. Karena ketika masih di gedung 10 itu porsi untuk penelitian itu kecil sekali. Lebih banyak porsinya itu ke pendaya gunaan atau produksi. Ya mungkin itu sesuai dengan namanya waktu itu ya masih Pusat Produksi Radioisotop. Kemudian cita-cita Pak Adang yang belum kesampaian gini ya, ini di akhir masa jabatan Pak Adang gitu ya, ada nggak yang hal-hal yang ingin dilakukan tapi belum sempat dilakukan? Mungkin dari podcast ini teman-teman peneliti-peneliti muda termotivasi loh, ada cita-cita Pak Adang belum kesampaian yang mungkin bisa diteruskan dengan yang muda-muda ini. Ya sebetulnya sih masih banyak. Yang namanya penelitian itu ya seperti tidak ada ujungnya kalau menurut saya itu. Jadi ya mungkin seperti saya walaupun ya sekarang udah di ujung masa jabatan ya, udah hampir ya purna bakti, cuma ya cita-cita sih masih banyak. Misalnya ada beberapa hal yang masih mengganjal di hati saya, seperti misalnya memperbaiki sistem produksi, memperbaiki sistem kendali kualitas, itu khusus untuk radiofarmaka ya. Karena ya kalau saya lihat meskipun saat ini sudah lebih maju, tapi saya kira bisa ditingkatkan lagi, terutama sekali untuk memperbaiki sistem produksi. Karena produk-produk kita yang ada di rumah sakit itu tidak saya kira masih perlu ada beberapa perbaikan, baik dari segi kualitas ataupun juga kuantitas. Kemudian dari awal Pak Adang belajar sampai Pak Adang merasa kompetensinya sudah bisa memiliki peran gitu ya di dalam penelitian, itu butuh berapa lama sih Pak? Kalau sekarang kan ada diklat sebenarnya ya, diklat reguler gitu ya, resmi, tapi kan sebenarnya untuk mereka bisa, anak-anak baru ini bisa diberikan peran, itu butuh berapa lama sebenarnya Pak? Mungkin kalau ditanya mengenai masalah itu saya akan sedikit bercerita, terutama sekali berkaitan dengan background saya yang waktu itu ya background saya itu adalah apoteker ya, farmasi. Kemudian waktu saya pertama awal masuk ke Batan itu saya bingung sebetulnya apa yang harus saya kerjakan gitu. Cuma ya seiring dengan waktu kemudian kita juga mengikuti apa yang dilakukan
eh, dalam PPR itu dulu ya kita ikuti aja, kemudian kita belajar sendiri baik dari mengoperasikan alat, mempelajari prosedur segala macam. Lama kelamaan ya kita bertambah pengetahuan kita, dan seiring dengan bertambahnya pengetahuan kita juga eh, wawasan kita juga bertambah. Itu akan menjadi modal untuk kita. Jadi walaupun misalnya dulu ya secara teori saya itu kan dari farmasi. Kemudian ketika saya masuk PPR waktu itu dituntut untuk bisa belajar segala macam. Jadi bukan hanya masalah kefarmasian aja, tapi masalah radioisotop segala macam itu awalnya hal baru, tapi ya lama kelamaan biasa saja saya kira udah. Kalau udah mendalami kita bisa menyesuaikan diri. Lu masuk Batan latar belakangnya apa, Pak? Apa? Masuk ke Batan, latar belakangnya apa? Emang cita-cita pengen bekerja di lembaga litbang terutama nuklir atau? Ya waktu itu ya cita-citanya ya sebetulnya karena ya nyari kerja itu agak susah, kemudian ada lowongan di Batan ya saya ini aja, saya masukkan, mendaftarkan ke Batan. Jadi sebetulnya bukan hanya Batan aja, ada beberapa instansi yang saya daftar, cuma yang pertama kali dipanggil adalah di Batan. Ya udah, itu mungkin nasib saya harus di Batan. Kemudian untuk tantangan di pekerjaan sendiri, Pak, dari sisi Pak Adang ya di kendali kualitas, itu tantangannya seperti apa sih, Pak? Apakah alat yang terbatas atau ilmu yang berkembang terlalu cepat atau apa, Pak? Kira-kira? Ya kalau dari segi alat awal-awalnya memang terbatas, tapi kalau saya lihat dengan perkembangan waktu sekarang itu alat-alatnya sekarang yang ada itu sudah saya kira udah mencukupi ya, udah layak. Kalau dulu kayaknya misalnya ini saya contohkan dulu untuk mengukur kemurnian radiokimia kita masih belum punya alat yang namanya radiochromatography scanner. Jadi untuk mengukur kemurnian radiokimia ya kita potong satu-satu per 1 senti kemudian kita cacah satu-satu. Kalau sekarang kan tidak. Dalam misalnya hasil kromatografi tinggal kita letakkan di alat tersebut itu udah langsung otomatis pancing sendiri. Kalau dulu itu manual, ngitung aja secara manual. Kalau sekarang udah nggak perlu ngitung manual lagi. Itu yang paling terasa ya di ini. Kemudian juga untuk perkembangan keilmuannya juga sekarang itu sudah lebih maju lagi. Kalau dulu untuk radiofarmaka itu terbatas sekali, hanya misalnya ya ada waktu itu ada MDP, ada TSC, TSPC, kemudian HEDPA, kemudian MAA, kemudian ada lagi HSA. Itu semua yang kita lakukan itu adalah merupakan duplikat dari produksi medifisik semua. Kalau sekarang yang kita produksi itu sudah lebih berkembang lagi, terdiri dari radiofarmaka yang lebih banyak dipakai di rumah sakit, dan untuk yang dari medifisik itu yang masih dipakai sampai saat ini hanya satu sediaan, yaitu TC99 MDTPA. Yang lainnya kayaknya udah nggak dipakai lagi di rumah sakit. Nah, Pak Adang, kemudian untuk potensi radiofarmaka ya, kan saat ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya kan sudah berkembang, cuma memang agak lebih lambat. Itu tantangan perkembangan industri radioisotop dan radiofarmaka di Indonesia tuh kenapa sih, Pak? Sebetulnya kalau melihat dari potensi ya untuk radiofarmaka di Indonesia itu sangat besar sekali kemungkinan untuk bisa berkembang lebih pesat lagi. Cuma mungkin ada beberapa masalah yang dihadapi, seperti saya kira mungkin ya masalah utama itu terutama dari segi instrumentasi yang ada di rumah sakit, terutama mengenai peralatan yang biasa digunakan untuk mendeteksi kelainan yang ada pada tubuh dengan menggunakan sediaan radiofarmaka. Itu adalah hal pertama yang menjadi rintangan. Sebetulnya kemudian selain itu juga tenaga medisnya, terutama sekali SPKN yang sampai saat ini saya kira jumlahnya juga masih terbatas, jadi tidak tersebar di seluruh Indonesia. Dan rumah sakit yang mempunyai fasilitas kedokteran nuklir juga di Indonesia masih terbatas juga. Saya kira itu tantangan terbesarnya. Jadi ya kalau misalnya ada
penambahan fasilitas atau instrumen radioaktif yang biasa digunakan untuk kedokteran nuklir di rumah sakit itu akan lebih maju lagi saya kira. Dan tantangan lainnya mungkin ini juga perlu digarisbawahi adalah eh, karena sekarang juga kan saya kira bukan rahasia umum lagi, sudah banyak beredar radiofarmaka yang eh, diimpor ya dari luar. Itu jadi tantangan juga bagi kita bagaimana supaya kita bisa bersaing dengan mereka. Karena kelihatannya juga jadi masalah di kita juga adalah apa kontinuitas dari produk yang kita lakukan. Karena kalau yang dari luar itu mereka tidak bergantung pada waktu, mereka setiap saat ada gitu. Kalau kita kan tergantung dengan operasi reaktor. Operasi reaktor misalnya sebulan sekali kita hanya bisa produksi juga seperti itu. Terus dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, posisi kita saat ini di mana Pak Adang? Kalau dilihat dari segi fasilitas, posisi kita di Asia Tenggara saya kira kita masih yang terdepan, terutama karena jarang saya kira di negara-negara lain yang mempunyai reaktor yang mempunyai daya tinggi. Misalnya di negara lain seperti Malaysia, Bangladesh, Filipina, itu mereka nggak punya reaktor yang mempunyai daya. Di kita yang dengan 30 mega itu sebetulnya itu bisa untuk produksi macam-macam. Jadi ya kalau dari segi fasilitas memang kita lebih. Cuma kalau dari segi pengetahuan saya kira ya mungkin sama saja. Pengetahuan sama. Untuk negara-negara Asia Tenggara ya. Tapi kalau untuk yang bisa kita jadi acuan ya, yang lumayan maju ya atau bahkan maju di Asia, kira-kira apa? Yang Asia apa Asia Tenggara? Asia. Kalau di Asia ya tetap saja saya kira Jepang, Korea Selatan. Paling maju. Iya. Tapi kalau dunia, kalau dunia itu kelihatannya ya Eropa lah. Eropa. Kemudian nih Padang sebentar lagi akan kena bakti gitu ya. Sekarang kan anak muda udah agak banyak ya. Nah, Pak Adang melihat anak-anak muda ini potensinya bagaimana Pak Adang? Kalau saya lihat ya anak-anak muda yang sekarang ya, terutama sekali yang di PTRR itu dari segi keilmuannya mereka mumpuni. Segi keilmuannya itu saya akui mereka lebih baik dibandingkan dengan kita pertama kali waktu dulu masuk. Mereka bekal ilmunya sudah lebih lengkap. Kemudian yang kurang mungkin cuma pengalaman aja. Karena kayaknya tidak semua ini bisa dilakukan hanya berdasarkan teori saja. Kadang-kadang pengalaman juga diperlukan. Jadi ya makanya untuk saat ini ya alhamdulillah saya bisa berbagi pengalaman dengan mereka-mereka yang muda. Jadi saya memberikan pengalaman-pengalaman kita ke mereka supaya mereka nanti bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi tidak hanya berdasarkan teori saja, tapi ada beberapa trik tertentu yang diperlukan dari pengalaman. Baik Pak Adang, saya balik lagi terkait penelitian. Nah, saatnya kan untuk menjadi seorang peneliti gitu ya, tuntutannya kan banyak Pak. Ada hasil kerja minimal segala macam yang jangankan orang baru ya, orang lama aja sampai kaget-kaget ya. Nah, menurut Pak Adang memang sudah seharusnya seperti itu atau gimana Pak Adang? Ya kalau menurut saya mungkin kalau kita ingin menghasilkan suatu penelitian yang ya benar-benar berkualitas ya harus seperti itu. Cuma ya mungkin sekarang ya kesiapan dari kita sendiri aja yang, karena kalau menurut saya kalau untuk yang penelitian sekarang itu kelihatannya kalau untuk mencari nilai sih tidak terlalu susah. Cuma yang agak susah itu ya HKM ya. HKM-nya yang agak susah itu. Kemudian juga kan persyaratan lainnya, kalau dulu nggak ada persyaratan misalnya untuk peneliti utama harus S3, kemudian minimal untuk peneliti S2 segala macam. Kalau sekarang kan dituntut itu menjadi persyaratan utama. Nah, kemudian penelitian yang kan banyak Pak,
di Indonesia mungkin banyak peneliti gitu ya melakukan penelitian, tapi yang sampai pada di ujung gitu ya, di hilir gitu sampai digunakan itu kan sebenarnya nggak banyak. Nah itu sebenarnya salah satu kendala kenapa alokasi anggaran untuk penelitian nggak berkembang gitu ya, karena hasilnya mana dituntut hasilnya ya. Nah itu menurut Pak Adang dari sisi peneliti Pak Adang memang harus seperti itu atau memang ya apa ya, mungkin Pak Adang bisa jelaskan. Kalau menurut pendapat saya sih ya memang saya kira dua-duanya sih perlu gitu. Jadi penelitian yang cakupannya nanti akan ini ke depan itu kita perlu juga. Kemudian penelitian yang sesegera mungkin dimungkinkan untuk menghasilkan produk juga itu perlu. Jadi ya kedua-duanya harus jalan secara. Jadi kita tidak bisa hanya memfokuskan misalnya penelitian itu harus menghasilkan produk gitu dengan segera itu. Ya nggak bisa juga. Karena untuk kedepannya ya kita harus merencanakan juga penelitian yang lebih maju lagi gitu. Jadi ya dua-duanya perlu kalau menurut saya. Tapi ya perlunya itu ya berdampingan gitu. Jadi nggak ya seimbang lah. Nah, kemudian seorang melakukan penelitian Pak, idenya itu dari mana sih Pak? Bagi kita, saya nih orang awam gitu ya, kenapa sih mengambil judul penelitian ini? Nah itu sebenarnya idenya apa aja yang jadi pertimbangan dari peneliti ini Pak? Kan nggak bisa kita penelitian suka-suka gitu ya, karena saya hobi di sini, saya ngerjakan ini meskipun nggak ada yang memanfaatkan nantinya, kan nggak mungkin ya. Nah itu apa Pak, pertimbangan apa aja yang ya untuk sumber idenya ya sebetulnya sih ya tergantung penelitinya itu sendiri gitu. Bisa sumber idenya misalnya kalau seperti ya yang saya lakukan, kita bergerak di produksi, kemudian ada masalah di produksi, ya itu memerlukan perbaikan misalnya untuk satu sistem produksi, itu juga merupakan suatu ide kita untuk melakukan penelitian, jadi ke arah yang lebih balik lagi untuk produksi. nggak harus hal baru gitu ya, bisa Ya, jadi yang sudah bisa. ada tapi dimodifikasi jadi Ya, lebih mudah, betul. lebih murah gitu ya. Iya. Nah kemudian dari peneliti enak nggak sih Pak Anang sebenarnya Pak? Ya enak nggak enak ya. Ada tanggung jawab moral nggak sih Pak, Oh ya. peneliti itu ya, misalnya kan kita kan mungkin ada orang yang berharap gitu ya, berharap hasil penelitian ini ada yang menunggu gitu ya, supaya berhasil, supaya bisa dimanfaatkan orang banyak atau masyarakat gitu. Ya enaknya itu kalau misalnya hasil penelitian kita bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. Itu paling tinggi. Itu ya poin paling tinggi Kepuasan di situ. ya paling tinggi ya, di situ ya. Kepuasan tersendiri itu yang nggak bisa di ini dengan kompensasi dengan uang segala macam. Itu mempunyai kepuasan tersendiri ya yang paling utama ya. Ya yang lainnya ya baru penunjang. Nah, kemudian di kita ya sistem penelitian di kita ya, sistem model-model penelitian di kita dibandingkan Pak Adang kan mungkin bergaul juga ya dengan peneliti dari luar gitu ya. Sebenarnya yang menjadi penghambat Indonesia berkembang mungkin lambat gitu ya dibanding dengan di luar tuh apa sih Pak yang menghambatin selain misalnya anggaran penelitian terbatas ya. Nah, itu Ya mungkin saya kira kalau dibilang anggaran penelitian terbatas ya memang terbatas secara nasional ya, apalagi ya untuk ya mungkin untuk instansi tertentu ya. Cuma kalau menurut saya sih kalau kita sudah mempunyai ide untuk melakukan suatu penelitian, soal dana ya tidak tergantung kita harus fokus pada satu instansi aja. Kita bisa mencari dana dari instansi lainnya, apalagi sekarang itu kayaknya sih banyak banget ya penawaran apakah itu pembiayaan ya untuk penelitian riset dari Ristek, kemudian dari LPDP, kemudian dari ada yang dari swasta juga. Itu banyak, saya kira mungkin itu salah satu jalannya ya supaya kita ya enak dalam melakukan penelitian, jadi tidak tergantung ke dana yang diberikan pemerintah kepada kita saja, tapi kita bisa mencari sendiri di luar. Nah ini Pak Adang untuk pembiayaan riset dari di luar lembaga gitu ya, ini Pak Adang sudah pernah dapat Pak Adang? Alhamdulillah saya pernah dapat tahun 2009 2010 pernah dapat, tapi semua dari Ristek.
kemudian 2016, 17 sama 19 juga pernah dapat. Nah, Semua jadi dari Ristek. jadi peluang itu ada sebenarnya ya. Kalau Ada kita sebetulnya. mengandalkan Kita punya ide, pendanaan riset ya. dari lembaga, mungkin kita harus berbagi dengan teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Tapi kalau di luar sebenarnya peluang itu masih ada, dan bahkan beberapa kawan kita gitu ya dapat juga dari luar negeri gitu ya untuk pendanaan. Nah sebenarnya jadi yang dibutuhkan sebenarnya apa Pak Adang? Kreativitas Pak Adang. Ya kreativitasnya yang terutama itu kreativitas sendiri. Jadi ya kalau misal seorang peneliti bilang wah nggak ada dana, kita nggak bisa melakukan penelitian, kalau menurut saya sih ya kurang cocok lah seperti itu. Karena untuk dana itu ya seperti saya bilang tadi, itu bisa dicari di luar, jadi bukan hanya di instansi kita aja. Dan ya alhamdulillah saya udah berapa kali itu, 5 kali tuh, 5 kali udah dapat dari luar. Dan itu apa ya, sebenarnya sulit apa enggak Pak supaya menembus supaya apa ya, pembiayaan riset dari luar itu? Ya sebetulnya sih ya dibilang sulit juga enggak, cuma ya yang paling penting apa Pak di proposal itu harus apa, manfaat atau kalau saya sih lebih cenderung ke manfaatnya, karena kalau seperti dari pengalaman saya kemarin di Ristek itu, mereka dari reviewernya itu lebih lebih banyak menanyakan ke produk akhirnya itu nanti seperti apa, bisa dimanfaatkan enggak oleh industri. di Lebih situ banyak ke situ ya. fokus justru di situ gitu ya. Nah kemudian untuk apa, pekerjaan yang Pak Adang melakukan penelitian sudah selesai semua atau ada yang mesti apa diteruskan oleh yang muda untuk saat ini? Ada, yaitu memperbaiki produksi untuk senyawa bertanda yodium 1131 MIBJ. Itu merupakan terakhir saya yang saya lakukan, meskipun itu memang non-ustad, dan tapi ya insya Allah bisa dilakukan karena saya punya tim, dan tim saya juga kemarin saya udah konsultasi dengan mereka bisa kayaknya melakukan penelitian tersebut. Ya saya harapkan itu bisa sampai dengan selesai, sehingga nanti ya harapan kedepannya kalau itu bisa sampai selesai dengan hasil yang bagus, itu bisa dipasarkan, ya mungkin saya kira bisa memperbaiki harga yang ada sekarang. Jadi ya bisa kita lebih terjangkau gitu ya Pak. Lebih terjangkau lagi. Karena memang kecenderungan produk litbang apalagi nuklir kan mahal gitu ya, identiknya dengan mahal, padahal sebenarnya masih ada ya upaya untuk supaya lebih terjangkau. Nah kemudian saya nanya kembali ke nasional Pak, sebenarnya untuk iklim penelitian gitu ya, iklim riset di kita di internal, kita belajar di Cina itu kan hobi apa aja dipalsuin ya, di copy gitu ya, hobi ya, tapi akhirnya mereka belajar dan sekarang jadi pemimpin mungkin ya, semua barang nggak, hampir kita belanja online gitu ya Pak, hampir semuanya kita impor dari Cina kayak gitu ya, hampir 90% gitu ya. Nah sebenarnya iklim di Indonesia gimana sih Pak untuk melakukan penelitian, kita nggak usah sampai ke Cina lah, maksudnya iklim penelitian supaya peneliti-peneliti ini satu apa kemudahan akses gitu ya untuk melakukan penelitian, bahkan yang mungkin dari banyak penelitian itu nggak ada yang apa bermanfaat lah buat masyarakat. Nah menurut Pak Adang iklim yang ada di Indonesia bagaimana Pak? Ya sebetulnya kalau menurut saya sih sudah bagus iklimnya, dari mulai ketersediaan pustaka, kemudian ya fasilitas juga udah bagus. Cuma ya mungkin balik lagi ke tadi seperti Pak Arif bilang, masalah pendanaan segala macam, kelihatannya banyak peneliti yang kurang tertarik karena pendanaan itu ya kadang-kadang yang dari pemerintah itu ya kurang ini gitu, kurang apa, fleksibel, kurang besar atau kan? Ya kelihatannya untuk satu penelitian itu kan dananya itu kayaknya tidak hanya sekedar ini aja, tapi perlu agak ya banyak juga dana yang diperlukan untuk penelitian itu. Ya kalau kita lihat dana penelitian dari pemerintah kita itu untuk saat itu kan cuma saya kira mungkin di bawah 1% ya dari APBD, dibandingkan dengan negara lain yang sampai puluhan persen dari APBD. Ya itu juga mungkin salah satu kalau misalnya ditingkatkan akan merupakan salah satu daya tarik kepada peneliti untuk bisa lebih. Itu adalah salah satu indikator daya saing negara gitu ya, jumlah anggaran riset yang dialokasikan oleh negara gitu ya. Nah kemudian ini menjelang akhir Pak Adang, ada nggak harapan Pak Adang
yang ingin disampaikan buat anak-anak muda, pegawai-pegawai peneliti-peneliti muda? Ya, saya harapkan ya terutama sekali untuk peneliti-peneliti muda yang ada di PTRR itu untuk bisa berkarya lebih maju lagi dibandingkan dengan kami-kami yang dulu, karena sekarang itu ya fasilitas, instrumen segala macam itu udah lebih maju daripada yang ada pada saat kami dulu awal jadi Merintis peneliti. ya, merintis. Mereka sekarang itu lebih mumpuni untuk peralatan dan Baik, terima kasih Pak Adang atas apa ya, sharing pengalamannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama peneliti-peneliti muda. Mungkin Pak Adang ini salah satu apa ya, sosok yang bisa jadi contoh gitu ya. Jadi karya dan apa ya, karya dan baktinya mungkin bisa apa, teman-teman apa, peneliti bisa lihat, terutama yang di PTRR gitu ya, bisa melanjutkan apa yang sudah dirintis Pak Adang dan teman-teman. Pak Adang ini generasi pertama ya Pak pertama, untuk PTRR ya, generasi pertama. Kalau generasi pertama sampai siapa Pak kira-kira? Habis ya? Generasi pertama yang Ya. ada itu Tinggal siapa Pak? Nanti tinggal Pak Adang Pak Sriono kembali ya tahun berarti 2 sekarang. tahun depan ya? Iya. Habis ya. Jadi untuk generasi pertama PTRR ini akan habis di tahun 2022. Nah, setelah itu baru generasi berikutnya, karena generasi pertama termasuk perintis PTRR. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adang. Semoga Ya, apa yang disampaikan sama-sama. bermanfaat buat teman-teman, buat peneliti muda. Sekali lagi terima kasih, salam sehat, sampai ketemu lagi Pak Adang di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.